kemarin kena downgrade MSCI, hari ini kena downgrade outlook-nya dari Moody's ya. Mood-nya langsung pada gonjang-ganjing juga kali. Kita sebagai pelaku pasar ya, udah harus terbiasa. Namanya di downgrade, tiba-tiba juga mungkin di upgrade. Pas ngangkut bilangnya investor, pas naik jadi trader. By logic harusnya kinerjanya bisa membaik, tapi harganya kita kan nggak bisa kontrol kan. Dan kenyataannya sebagai value investor, we will always be tested. Kita lebih pusing key variable kena dibanding harga saham turun. Key variable kena, performa perusahaan menurun, tesis kita salah. Tapi Ya. kalau harga saham turun tapi performanya masih dijaga, tambah bos. Baik lagi ya tetap stay at your circle competence saja. Halo teman-teman, welcome to ThinkPod. Ya, di kondisi sekarang IHSG lagi naik turun, kemarin kena downgrade MSCI, hari ini tanggal 6 Februari ya, kena downgrade outlook-nya dari Moody's ya. Mood-nya langsung pada gonjang-ganjing juga kali. Nah, di video kali ini kita ingin bahas pandangan kita ya mengenai portfolio management, gimana caranya kita sebagai value investor bisa menanggapi hal ini, dan teman-teman yang mungkin lagi panik atau lagi bingung harus gimana, portfolionya lagi kebakaran, coba teman-teman nonton sampai habis, barangkali bisa dapat sepatah dua patah insight dari kita. Oke, IHSG hari ini turun lagi ya 2% ya hari ini sebelum lunch break. Nah, itu kan Moody sempat downgrade outlook-nya Indonesia ya, karena alasannya polisinya nggak menentu, basically prediktibilitasnya jadi lebih nggak bisa diandelin lah. Jadi makanya mereka rasa forward looking-nya Indonesia karena nggak predictable, diturunin ratingnya. Di satu sisi juga katanya Moody ya, gue baca dokumennya, itu program-program kita itu cukup ambisius, dananya perlu banyak, jadi rasanya bakal very tight Indonesia ke depannya, dan itu mungkin direspon negatif sama market, yang tentunya nggak cuma saham Konglo. Kalau saham Konglo kan memang turunnya banyak banget ya, saham-saham yang fundamental bagus juga ya nggak bisa dipungkiri dalam jangka pendek itu keikutan kekerek turun. Nah dari Kosum jauh, what do you think? Portfolio pasti kan ke drawdown, how do you feel dan gimana cara bisa menanggapi situasi seperti ini? Pasti saya rasa beberapa teman-teman yang masih ada position ya di saham pasti berpikir nih, apa lebih baik dijual dulu semuanya, terus masuk lagi pas mungkin crash 2 hari, 3 hari kemudian. Jawabannya kita cannot timing the market. Kenapa? Kalau semuanya udah tahu bisa ada crash seperti ini, rasanya 2 minggu lalu semuanya udah jualan tuh. Jualan saham-saham Konglonya di atas, even maupun fundamental pun jualannya di atas. Cuma balik lagi, hal itu udah harus kita sebagai pelaku pasar ya, udah harus terbiasa. Namanya di downgrade, tiba-tiba juga mungkin di upgrade, overweight, underweight, itu udah biasa sama di market. Yang paling penting, karena kita perspektif as value investor, yang paling penting our company kena dampak gak? Kena dampak secara fundamentalnya, ataupun mungkin ada perubahan secara sistemik. Sistemik itu artinya apa? Ada perubahan peraturan dari OJK atau apapun yang mungkin ada perubahan teknis dalam float and anything. I think itu sih sebenarnya. Kita jangan terlalu buru-buru, terlalu panik, tetap tenang, recheck your portfolio apakah kena dampak. Kalau misalnya nggak ada dampak, ngapain pusing? Ya. Kalau if you have a cash, ya kita kalau bisa ya masuk lagi kalau memang dikasih peluang. That's the point sih. Jadi mungkin kayak teman-teman, waduh rungkat gitu segala. Baru 2 hari lalu saya ketemu sama teman di Temasek. Dia yang pegang Asian Pacific ya. Tau nggak beli BCA di harga berapa? Berapa? 8.000 boy. Dari last year. Tinggi ya. Jadi dia belinya nggak pas tahu trading gitu. hold. Belinya pas trading hold. Singkat cerita, in 1 month Temasek puji dia. 9.700-an. Oke. Tahun lalu berarti itu ya? Tahun lalu. Sekarang pusing malah ya. Dia datang ke conference, terus habis itu ngobrol. Gimana nih bro? I must out from the Indonesia market atau apa. Tapi dia anyway, udahlah. Only 1% di portfolio kan kecil. Karena dia memang, cuma enaknya dia kan global. Jadi dia bisa, yaudah we tap to Vietnam atau yang lain yang dia bisa switch. Cuma yang balik lagi, kalau kita cuma bolehnya Indonesia lah, cuma pahami Indonesia, I think ya balik lagi ya tetap stay at your circle competence saja. Gak usah paksain pindah ke sini, pindah kemana, ntar jadinya malah ya balik lagi. Jadinya hatinya kita ngikutinnya Moody's ya, Moody's market gitu, Moody's market. Dan anyway kita nggak tahu 2 minggu lagi ada perbaikan apa enggak, tiba-tiba proposal dari OJK di accept sama MSCI atau apapun. Jadi I think jangan timing the market, stay fokus at your portfolio. Kalau bagus ya tetap pegang. Kalau misalnya kena impact secara fundamental ya baru. Tapi I think dari berita itu nggak ada yang terkait fundamental sih Jo. Iya.
Jadi kalau kita ngomongin penurunan harga saham ya, di Think kan kita bukan sempat lah, itu jadi kurikulum kita. Kita harus identify dulu ini risiko kan termasuk bisnis risk atau market risk atau resiko self risk. Ini kan 3 kemungkinan resiko yang terjadi kepada investor. Bisnis risk itu apa? Ya mungkin amit-amit kita ngomongin kayak tahun lalu. Kalau memang Trump tarif beneran jalan, itu kan bisnis risk tuh. Dari yang sebelum ekspor bayar biaya sekian, tiba-tiba biayanya bengkak, itu kan potensi bisnis risk. Kalau market risk apa ya? Seperti sekarang ini, downgrade sama Moody's, sama MSCI segala macam. Dan fun fact ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, Moody's itu salah satu lembaga yang kasih rating itu, if I'm not wrong ya, AAA pas tahun 2008 ke Amerika, pas lagi subprime mortgage. Jadi I'm not saying that Moody's itu pasti salah, enggak, cuman ya lembaga finansial pun bisa salah juga. Ini kan mereka berdasarkan perhitungan mereka. Jadi bukan artinya ketika kita di downgrade oleh satu lembaga itu udah pasti buruk. Kenyataannya enggak juga. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka upgrade bukan artinya pasti bagus. Buktinya tahun 2008 berapa banyak yang kasih outlook positif terhadap Amerika sebelum adanya subprime mortgage kan. Jadi I think yang terjadi sekarang itu lebih ke market risk sih. Cuman memang market risk itu yang bisa dibilang cukup heboh ya, karena kan katanya ya wacananya mau di downgrade segala macam. Kalau di downgrade bakal ada dana keluar banyak. Ya itu lebih ke market risk lah ya. Kalau self risk itu kan lebih ke diri kita, karena mungkin kita nggak bisa lihat penurunan padahal fundamentalnya masih bagus, tesisnya masih sesuai ya, jadi mungkin kita cut loss atau apa. Dan ngomong-ngomong soal tesis, I think kemarin kan sempat ngobrol berdua kalau sama menjauh ya. Yang penting tuh tesisnya, mungkin boleh ceritain ke teman-teman nggak, kenapa ketika kita berinvestasi yang paling penting tuh tesis kita masih sesuai atau enggak dan harus disiplin. Singkat jauh. Oke, tadi yang lu ngomong ya kok ya, kan kita nggak bisa time the market, itu gue setuju ya. Sama yang paling penting menurut gue, kita harus tahu investment yang kita pegang ini tesisnya masih sesuai atau enggak, gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, entah itu dari faktor market tadi, market risk, itu kita tetap fokusnya sama company-nya. Kalau emang dia doing well, harganya juga udah murah gitu ya, kita kan suka yang ada margin of safety gitu. Contoh kali jauh, contoh penasaran nih. Janganlah ya. Pokoknya ya kita mau yang udah secara kinerja juga oke, on track, lalu secara harga juga udah cukup murah, udah ada margin of safety, ya kita nggak gitu pusing sama hal-hal yang tadi. Tapi bukan berarti kita bodo amat ya, tapi ya kita nggak bisa menjadikan itu satu-satunya faktor yang kita pusingin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama kalau mungkin ya, gue pribadi ya, di Porto oke, kita nggak bisa time the market, kita nggak tahu kapan the best time to sell, the best time to buy. Tapi yang gue lakukan buat diri gue sendiri di Porto gue adalah gue menjaga alokasi cash gue ketika misalkan market naik, happy. Kalau harga sahamnya turun, gue juga siap. Jadi apapun yang terjadi, happy gitu loh, bisa dengan tenang gitu. Benar. Ya setuju sih. Nah misalnya contoh lah, ini bukan artinya ada margin of safety ya buat teman-teman nih yang di publik. Misalnya kayak Bank BCA, tahun 2025 bagus loh performanya. Oh iya. Bagus. Tapi harga sahamnya kemarin pas MSCI keluar sampai kayak tahun 2021. 6 ribuan ya. 6,5 ribuan ya. ARB yang terakhir 6,5. Can you imagine the company doing well, harganya jatuh? Karena takutnya kan dijadiin Frontier. Dan anyway Frontier pasti harga saham BCA hancur karena bobot MSCI di BCA paling besar. Tapi kan balik lagi kalau kita berkaca ya, you want to become the investor atau cuma timing the market atau ya you name it, mungkin trader atau apapun, swing dan balik lagi you must pick. Gak bisa kita campur semuanya. Kalau campur nanti kayak gitu, gonjang-ganjing. Nanti bilangnya pas nyangkut bilangnya investor, pas naik jadi trader. Ya, you cannot mix that gitu loh. Madu dan racun nggak bisa di mix gitu. Jadi bukan artinya gue mau beli trading saham yang fundamental bagus. Iya boleh, it's your decision. Tapi jangan sampai pas harganya naik di justify dengan fundamentalnya nggak bagus gitu. Dan sebaliknya gitu loh. Harganya turun, bilangnya fundamentalnya jelek, padahal fundamentalnya masih bagus. Banyak orang yang kayak gitu. Pas harganya tinggi, oh ya wajar nih fundamentalnya sekian, nggak apa-apa nih price to earningnya 100 kali, 200 kali wajar. Nanti kan mau incarnya ke MSCI gitu. When the tesisnya udah break, nggak bisa masuk MSCI lagi, ya please sell it lah. Jangan menipu diri gitu loh. Apalagi udah misalnya mau masuk ke MSCI floatnya segini udah cukup. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin hitung segini, masih ngarepnya pakai gitu. Itu ngomongnya anchoring bias. Jadi kita pakai angka gitu ya sebenarnya ngarep dalam dirinya kita, too wishful jadinya. Baik lagi you must pick. Kalau kita semua udah jelas, kita sebagai value investor, kita cuma anchornya ya ke fundamental ya, ke fundamental yang masih naik dan growing, kita pegang. Kalau jelek ya kita akan sangat jahat sekali. Kita akan jual the company. Misal kita ekspektasiin
Honda Beat gitu ya. Yang tahu-tahu aja lah Honda Beat gitu. Misalnya smelternya nggak jalan, terus tiba-tiba coking coal-nya turun 50%. Ya jual lah, lah ya. harganya nggak make sense Benar. gitu. Jadi kita benar-benar dingin gitu, tangannya dingin gitu. Jadi mau noise di market apa, yang penting kita lihat. Dan jangan lupa juga kasih waktu buat manajemen buat nunjukin performanya. Jadi price action itu ya you can bisa aja benar, bisa aja salah. Tapi kalau secara performa itu butuh waktu. Bisnis itu butuh waktu. Dan itu harus dikasih waktu, kasih lihat. Jadi mungkin buat teman-teman ya, sekali lagi kalau yang kita ngomongin di sini dari kacamata value investor ya. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin ada trading atau mungkin scalping ya, sekali lagi kita nggak anti dengan itu nggak masalah. Yang penting pastiin kalian aware, jangan sampai tesis kalian adalah oh ini mau MSCI sekian ya, tapi tiba-tiba pas nggak kejadian, wah kayaknya yang kita bilang oh bisa dijustifikasi ada begini ada begitu. Ya balik lagi itu memang bukan mainan kita, karena kalau kita pribadi ya tesisnya mostly pasti fundamental. Kalau fundamental aja kejadian, labanya bisa meningkat, market cap sekarang masih make sense atau enggak. Yang kita follow apa? Kinerjanya sekarang beneran bisa catch up atau enggak. Betul. Ini kan harus kita analisa dalam kan. Mungkin kalau kita ngomongin bisnis yang udah proven kinerjanya, pasti lebih gampang dianalisa. Tapi ada juga kok berbagai bisnis yang mungkin sekarangnya belum begitu proven, tapi mereka lagi ongoing expansion. Itu ada Thinkis yang Ajo lagi buat. Nah itu bagaimana? Itu kan juga ketarik turun ya. Yes. At the end ya, disclaimer ya, saya juga ada sahamnya. Ya yang saya lebih pusingin adalah beneran kecapai nggak nih, itu yang jadi pola pikir utama saya, not about the price action. Ya mungkin kalau kalian tesisnya adalah karena price action, support atau apa segala macam, ya mungkin harus disiplin gitu kan. Udah harus disiplin, waktunya cut. Sebenarnya kalau sebagai investor fokus utamanya adalah benar bisa kecapai nggak nih, kita lihat expansionnya tahun depan, targetnya acquisition berapa segala macam, itu yang harus kita follow. Jadi baik lagi dari yang kita ngomongin ini menggunakan kacamata investor. Yang penting adalah apa? Bisnis performance-nya. Ya. Lu kan sering ceritain Jo, pas di YouTube kita juga sempat bahas. Kita ambil contoh misalnya Adi deh. Adi itu kan naik turun juga digonceng-gancing. Iya. Lu ceritain nih, naik turunnya. Iya. Kebetulan mirip nih sama Akal. Jadi emang digoncang-goncang sama Adi. Jadi yang kita liatin ya benar tadi kata lu. Kita nggak pusing ya sama price action, harganya naik kayak nyentuh support kayak atau apapun itu. Tapi yang kita tunggu ya itu dari segi kinerjanya. Misalkan ada perusahaan A deh, dia lagi mau ekspansi. Oh, ekspansinya udah tercapai atau belum? Ya kan? Apakah mundur atau kalau lebih maju? Apakah sesuai target? Jadi itu yang perlu kita follow. Kita nggak terlalu pusing kira-kira harganya naik atau turun. Jadi jangan dicampur tadi yang udah Kosum bilang. Jadi kalau misalkan contoh AADI ya, AADI kan memang secara kinerja sebenarnya ya masih cukup oke ya, masih cukup oke, stabil. Harga batu bara juga malah meningkat dikit nih, lagi di kuartal 1 sama kuartal 4 kemarin tuh udah sedikit meningkat. Jadi by logic harusnya kinerjanya bisa membaik, tapi harganya kita kan nggak bisa kontrol ya. Dia kadang sempat naik, kadang turun, ya itu kan di luar, dan itu bukan jadi fokus kita juga. Benar. Itu di minggu MSCI itu ya Jawa ya. Gue ingat bener my porto and ya beberapa teman-teman member juga banyak kan pegang Adi. Itu tertinggi 8.800 jauh. Langsung sekejap. Pas MSCI 6.700. Iya. Bayangin kalau yang jadi trader, naik turun hatinya. Dan anyway di hari Jumat ini ya mungkin thank you juga dengan bocor. Nggak tahu tuh beneran apa enggak ya dokumen-dokumen potongan RTA. Ya. Sekarang Adi 8.300. Ya kan, ya balik lagi. Apakah harga segitu kita mau hajar lagi atau enggak? Ya balik lagi kita tunggu dulu RKB-nya keluar. Kalau RKB-nya keluar beneran potong gini, kita bisa kalkulasi lagi. Oh iya loh, kalau dengan kayak gini kita bisa production sama, ASP naik gitu kan. Tapi balik lagi kita melihatnya benar-benar the document, the detail, the performance, business performance. Jadi kita doesn't mix that everything. Business return ya. Yang kita follow itu business return. Only that. Jadi ujung-ujungnya ketika kita beli suatu saham, ya kalau kita di-think, kita selalu memandang suatu saham sama dengan suatu bisnis. Pada akhirnya, mungkin kita pakai analogi, ketika kita membeli suatu saham, ya anggap pasar saham tutup, kita masih happy nggak nih pegang saham ini 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kalau kita masuk satu saham hanya karena berharapan, oh ini kayaknya bulan depan harganya mau naik deh, yaitu itu kan beda tesis ya. Cuman at the end kita selalu memandang suatu saham sama dengan suatu bisnis, supaya apa? Supaya apabila terjadi penurunan, kita masih nyaman gak sih pegang saham? Benar. Karena kalau kita ngomongin market lagi bullish nih, lagi kayak kemarin 9.000, katanya target mau 10.000, itu beli apapun naik, semua orang pasti dengan mudah ngomong, oh ini cuan, katanya ini mau naik, ini mau untung segala macam. It's very easy. Tapi ketika di kondisi sekarang itu kan baru diuji. Dan kenyataannya sebagai value investor, we will always be tested. Kejadian seperti ini bukan kejadian pertama kali. Ya Kosum udah ngalamin drawdown dari 2015 sempat drawdown. 2000 Covid juga Kosum. Covid. Sebelum Covid aja juga ada trade war 2018 tuh.
yang Trump. Dan maksudnya biar teman-teman tahu di kondisi kayak baik COVID maupun trade war, lu kan juga nggak all in jual cash segala macam, ketarik turun juga kan Iya. at the end. Ketarik turun pasti. Kayak COVID ya ketarik turun. Iya. Safe buy, ya maksudnya United Tractor, emas waktu itu naik ya. Oh ya anyway kayak misalnya contoh UT izinnya kalau mau dicabut ya itu ada pengaruh fundamental ya. Ya. Nah itu mungkin you can gimana nih kalau amit-amit keluar berarti earnings hilang banyak. Nah itu boleh. Nah berita yang kayak gitu kita pertimbangkan. Karena efek ke fundamentalnya Yes. perusahaannya gitu ya. Jadi bukan artinya oh kalau value investor Nggak baca fokusnya berita cuma baca gitu ya. laporan keuangan doang nggak baca berita. Nggak gitu juga. Baca berita tapi yang berpengaruh terhadap performa bisnis. Terus juga banyak yang bilang oh kalau value investor nggak baca sama sekali nih suku bunga. Ya tergantung, kalau analisa bank ya harus lihat Harus suku lihat. bunga dan lain-lain gitu ya. Misalnya oh nggak baca politik gitu ya, kalau lagi dikasih tax holiday ke proyek ini kenapa enggak gitu loh. Proyek yang mana nih? Disebut hampir disebut ada 16 proyek hilirisasi 16 ya. 16. Ada list tuh, teman-teman googling sendiri deh. Gue pilih Ada sendiri. top 3-nya ada pabrik gede-gede tuh. Bener, orang lagi pusing-pusing MSCI. Saya lebih penasaran, wah disentul nih Pak Prabowo ngomong apa. Kan, tax holiday loh, Gede itu. saving 20% loh. Grup apa itu? Wah, Banyak, ada 16 ya. Oh, 16 ada project 16. kan. ntar ngomong di sini internal iya. dulu, internal Oke. dulu. Saham itu kan sama dengan bisnis ya. Tugasnya kita sebagai investor coba identify news yang berkeliaran di luar sana itu ngaruh nggak terhadap key variable-nya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana cara kita pelajarin key variable dari masing-masing perusahaan itu di grup ya, di Thinkis itu kita sekarang udah ada berapa ya Thinkis ya? Udah 20 lebih kali ya? Lebih ya? Lebih 30 kan. 30 tuh. Dulu kayaknya Yang hitungin. itu ada 40, hampir 40 perusahaan ya kalau nggak salah, dari perusahaan sektor berbeda-beda ya. Teman-teman kalau udah pahamin bisnisnya, tahu key variable-nya itu apa, itu sebenarnya tugas kita sebagai investor tinggal follow key variable lah. Ya. Tadi Kosong ngomong berita, oh kalau tambangan meningkat, kalau RKB meningkat, volume produksi meningkat, kalau harga jual meningkat, itu if-nya itu adalah key variable yang harus kita pantau sebagai investor. Nah. Itu yang bisa kita bilang, kita lebih pusing key variable kena dibanding harga saham turun. Benar. Kalau key variable kena, performa perusahaan menurun, tesis kita salah. Tapi Ya. kalau harga saham turun tapi performanya masih kejaga, nambah bos. Iya. Ya. Mungkin sebagai penutup ya, sebelum kita tutup video ini, boleh nggak nih spill sedikit, mungkin nggak usah emitennya. Di kondisi sekarang kan kita sering bahas ya, Ya. di kurikulum kita suka membagi portfolio kita itu menjadi 3 macam. Ada winner stock itu ibarat perusahaan-perusahaan yang quality-nya udah pasti good, ya business performance juga biasanya udah pasti good, business return-nya besar, valuasi murah, most likely ada dividen, itu yang kita sebut sebagai winner stock lah. Ya. Ya, dengan komposisi paling besar. Kedua ada juga flexi. Ya flexi mungkin saham-saham yang lebih memiliki potensi, ya, valuasinya mungkin ada pertumbuhan segala macam. Tapi generally speaking biasanya kualitinya nggak sebagus winner stock biasanya. Apa nggak quality-nya belum proven? Belum proven, yes. Dan ketiga ya Gitu, ya. cash. Nah, kalau boleh tahu di kondisi sekarang, baik Kosum, Jauh nanti saya juga akan share kurang lebih komposisinya seperti apa. Nggak usah sembilan emiten, nggak apa-apa, biar teman-teman tuh dapat gambaran. Maybe ya, kita kasih konteks pas sebelum crash gimana, sekarang gimana, apakah ada perubahan signifikan atau enggak. Mungkin dari Kosum dulu ya. Oke, jadi mungkin yang kalau teman-teman di internal Think tahu saya sebelum crash saya laki. Saya ngomong laki, hoki. Hoki kenapa? Saya karena ini udah jual ya. Saya punya Teens. Saya udah jual kurang lebih 3.600. Pas jual aja sebenarnya masih naik sampai 3.900-an. Cuma ya saya ngerasa the fair value segitulah. 30T itu udah cukup lah, udah happy lah. Udah cukup 30T itu I think the market cap cukup oke. Walaupun ya ada the report dari CGS bisa sekian. Cuma bagi saya udahlah enough. Itu sebelum market crash. Dan ya dari situ sebenarnya cashnya belum di-deploy sih. Cuma ada yang kayak kita pin deploy. Yang mungkin nanti kalau floatnya misalnya dinaikin sampai 15% itu kayaknya harga rontok tuh. Punya value bagus banget. Cuma harganya mahal. Tapi pas rupanya dia baru 11%. Masyarakatnya 11% doang nih. Kalau beneran peraturan OJK keluar 15%, waduh harganya bisa pusing juga tuh. Tapi itu kesempatan buat kita buat beli harga murah. Cuma balik lagi jujur ngomong, cash saya belum deploy. Karena balik lagi porto saya nggak terlalu hancur. Kan saya pegang call yang malahan RKB-nya dipotong. Tidak dipotong, yang lain dipotong. Harga sahamnya malah jadi masih bagus. Gitu. Jadi nggak ada yang gimana banget sih. Gitu. Jadi winnernya tetap di situ gitu ya. Tetap situ, karena winnernya di situ. Oh ya, Flexi ada di telco, di bidang telco, tapi nggak nambah juga sih. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu dari lu handle composition Kosum, apakah ada perubahan? Gue penasaran dari dulu lu handle COVID crash sampai sekarang, apakah dari dulu kayak
lu style portfolio manajemen kayak gini atau ada cenderung berubah-berubah juga? Mungkin ya? Sebenarnya dulu banget nih. Ini takut panjangan di YouTube. Nggak apa-apa lah, bentar Nggak apa-apa ya. tipis aja ya. Jadi dulu banget pas 2017 gitu saya lebih tipenya hajar all in. Mungkin saya masih kecil. Gua Waktu itu berasa hajar ya. kayak Indakiat, nggak ada dividen atau apa, berani tuh. Yang untungnya cukup besar karena waktu itu juga Indakiat di push rank sama Sinarmas sampai MSCI itu laki. Iya. Wah itu paling enak loh. Punya fundamental bagus, rupanya lagi di push rank. Waktu itu nggak ada istilah-istilah push rank kayak gitu. Kalau sih murah. banget waktu Itu lebih murah lagi. Belikan dari 2000. Ya intinya singkat cerita udah sukses jual di situ 8 kali 9 kali lipat. Udah dari situ lebih style-nya lebih ke dividen. Jadi ya cari dulu kayak sebelum COVID 3% 4% aja udah thank you tuh. Iya, Dapat dividen. Sekarang you can very easily lah, you name it lah. Beli apapun juga mungkin dividen 8% karena memang harga sahamnya itu lagi hancur sekali. Kalau dibilang bukan karena labanya naik banyak, sebenarnya naiknya ada grow gitu ya. Mau apapun ya, Bank Mandiri, BRI, BNI, bahkan Astra gitu kan, United Tractor, itu kan kasih dividen besar-besar sekali gitu loh. Dan I think itu yang portfolio yang sekarang saya nyaman gitu. The winner-nya itu bisa kasih uang terus. Yang uangnya itu saya bisa deploy itu flexi to the black horse yang mungkin industrinya baru nih di telco sini. Cuma 2 pemain. Siapa tahu eksekusinya bagus, growth-nya tinggi. Nah Jadi, itu yang mungkin lebih kayak gitu. yang kayak lu share di annual conference maksudnya. Jadi mungkin gua analogin kayak ibaratnya ada Kayak kapal. yang kapal utama, kapal pesiar Bener. besar di mana dia kasih bensin terus nih, bensin tambahan ini baru Bener. deploy buat Skocinya buat nyerang gitu. Kayak Star Wars. ya. Nyerang kapalnya ini yang maju, ada yang mungkin rungkat gitu kan. Yang gesit ya. Iya, yang gesit speedboat gitu. Nanti balik lagi pas ini udah take profit, balik lagi ke sini. I see. Gitu. Kalau lu gimana jauh dari winner, flexi, mungkin before and after ya, ada banyak perubahan atau enggak? Oke. Mungkin kemarin ya sebelum crash yang MSCI itu ya, kebetulan juga cukup beruntung ya waktu itu sempat ada jual sebagian saham karena memang secara MOS sudah nggak gitu banyak. Jadi jual, dan itu bukan bermaksud untuk timing the market Iya, gitu ya. tahu. Iya, jadi waktu itu memang pikirnya banyak saham yang secara MOS tuh udah nggak gitu gede. Jadi ide juga nggak gitu banyak nih. Iya. Jadi kita ya udah ada beberapa waktu itu gue decision untuk jual sebagian, tapi bukan berarti banyak yang dijual gitu ya, enggak. Tapi memang waktu itu quite lucky, jadi memang porsi cashnya cukup ada. Nah kalau untuk sekarang udah sebagian udah di deploy karena memang udah murah gitu loh. Dividen aja udah belasan persen. Jadi I think kalau mau nunggu crash lagi kayaknya kurang bijak ya. What if kalau nggak jadi crash, kalau nggak terjadi apa-apa. Ya. Jadi ya itu sih kurang lebih ya. Bener. Untuk Setuju. alokasinya. Dari komposisi winner lu kira-kira berapa persen portfolio jauh? Mungkin teman-teman penasaran kayak apakah harusnya kita percaya saham 5 saham, 10 saham fundamental bagi rata, atau kayak lu sendiri lebih nyaman kalau winner yakin minimal sepertiga porto gitu. Oke, kalau gua winner itu kurang lebih di 30%. 30 sepertiga ya. Sepertiga, 30 sampai 40 kurang lebih ya. Sisanya mungkin lebih kecil karena memang valuasinya bisa dibilang sedikit nanggung gitu. Ya. Mungkin 10 sampai 15%. Ya, mungkin kalau cash kan juga udah nggak gitu banyak ya. Maybe 20%-an lah. Oh masih lumayan lah. Banyak itu. Banyak itu Jos. Masih banyak. Dulu banyak, sempat lebih banyak. Berarti pesta kemarin. Pesta. Kalau Kasuma tadi sama Anthony udah sharing ya, mereka sempat ada cash deploy. Kalau gue jujur ngomong cashnya paling sedikit kemarin. Jadi gue nggak banyak cash, mungkin sekitar 10%-an doang plus minus ya. Jadi ketika terjadi crash kemarin, gue ada switching. Jadi cash gue habisin sekarang, konteksnya sekarang gue lagi nggak ada cash. Tapi yang gue lakuin kemarin adalah saham-saham yang lagi ijo-ijo. Ya sama mungkin teman-teman member udah pada tahu ya. Pokoknya yang gue suka update di grup-grup itu kan itu udah gue jual sebagian. Ya gue pindahin ke yang lagi merah sih. Yang lagi merah sama yang rasanya mostly lebih besar. Yes. Bener kan kalau kita ngomongin saham ya, maksudnya perusahaan ya. Terkadang kan kita tahu nih ada saham yang mungkin ke depannya ada potensi pertumbuhan dari sisi laba ya. Yeah. Sehingga membuat valuasinya bisa menjadi lebih murah forward earnings-nya. Cuman mostly dibilang yang sampai 50% juga enggak. Jadi probably upside mungkin 30%, 35%. Ya kalau upside-nya 30%, 35% dari nilai wajarnya dan udah naik 20%, kan upside-nya probably sisa berapa? 20%, 10-20%. Udahlah, gue kemarin yang terjadi adalah ketika udah kondisi gitu ya gue jualin itu pindahin ke yang merah. Jadi kedowdown berasa nggak berasa. Bukan artinya ketika saya membawa topik ini, value investing aman, nggak pernah merah. Enggak, gue juga kedowdown banyak banget. Cuman ya at the end, I know ini hal yang bukan kita bisa avoid dan bukan pertama kali ngalamin juga. At the end, selama kita punya framework kerangka berpikir yang jelas,
yang udah proven bertahun-tahun, kayak pas lu sama ini Kojon dulu kan buat framework analisa ini kan dari 2015 2012 bahkan ya kan di mix and match. I think ini sebuah framework yang timeless, dan kenapa gue sangat yakin dengan value investing, karena ini adalah suatu metode yang timeless, man. Dari zaman Warren Buffett sampai sekarang itu nggak pernah ada perubahan. Kalau teman-teman mikir Warren Buffett evolusi juga loh, apa namanya, jadi invest digital segala macam, cara investasi sama, evolusinya apa, circle of competence ya. Tapi pola pikir tuh selalu sama. Memandang suatu saham sama dengan suatu bisnis, perihal price action itu udah kedrawdown, itu wajar. Jadi poin gue adalah kenapa gue tetap sangat pede di kondisi yang portfolio juga kedrawdown, karena gue udah ngelewat ini berapa kali, dan cara metode investasi gue tuh nggak pernah berubah, yaitu pastinya apa, pakai framework think ya. Framework think, kita analisa bisnis untuk mengetahui valuasinya berapa, margin of safety sekarang itu masih gede atau enggak. Kalau ada margin of safety-nya, nggak mungkin harga saham nggak kemana-mana. Itu yang gue percaya ya sebagai value investor. Jadi fokusnya tetap ke long term, dan at the end diskonnya masih ada atau enggak. Mungkin ya last ya, jangan fokus sama apa yang hilang lah. Kayak kemarin kan di grup sebenarnya kita, teman-teman kita kan ada yang untung di bumi banyak sekali ya. Dari 100-an mereka, bukan baru belinya 400. Mungkin pasti dia ngerasakan di 400. Dewa kan kita juga udah cover dari kapan sih Jo? Ya kan? Ya Porto kecil gue kan juga 7 kali itu. Tapi ya jangan fokus sama yang hilang, tapi tersisanya berapa? Masih tersisa one bagger, two beggers, kenapa harus sedih? Kadang-kadang tuh manusia itu terlalu rakus. Padahal kalau dilihat masih oke loh, untung segini. Jangan pernah lihat di sininya. Kalau tesisnya udah break gitu segala, ya sell it gitu loh. Ya itu sih yang I want to say it ya. Kadang orang belinya di 100, jual di 200 itu lebih happy dibanding orang yang belinya di 100 tapi sempat ke 400 dulu kok. Benar. Terus balik ke 200. Ya kayak nyesel gitu, kayak kesannya ada yang kehilangan gitu. Ya, jadi ya mungkin ya itu yang dikontrol ya dari segi masing-masing gitu. Even the value investor pun bisa ngerasakan itu juga gitu loh. Ya kan? Ya cerita dikit lah ya. Waktu itu kayak kemarin kan United Tractor sempat 32.000. Jadi singkat cerita dari United Tractor saya pindah ke saham batubara lah. United Tractor 32, waktu itu lihat si itunya harganya 7.000. Sebenarnya dalam hati salah nih kayak gini dah. Singkat cerita minggu depannya dicabut tuh izinnya Martabe itu. Oh iya. Rontok sampai 25. Makanya dalam satu minggu kalau kita bayangin ya, kalau kita cuma melihat kayak gitu satu sisi berdasarkan kita untung berapa ini segala, nggak bakal happy deh. Makanya makan berkaca, udahlah apapun ini yang penting masih untung, masih cuan, kayak gitu segala. Jadi kita nggak usah pusing. Sekarang malah lebih bagus lagi, masih pegangan. Coba bayangin, tuker sini, tuker sana, balancing sini lah, pindah sini, pindah sana, pindah USD. Pas pindah USD Indonesia menguat, pingsan bos kayak gitu. Bener nggak? Sekarang my friend banyak loh. Gimana nih sungguh IDR nih, gue USD aja kali ya. Tapi pindah USD juga ngalah sama yen apa? Wah, Itu banyak banget pusing ya. terlalu pinter bro, soalnya pegang global fund. Kemudian kita menjadi investor ya harus benar-benar harus banyak-banyak sabar dan bersyukur sih. I think itu dua traits yang nggak bisa kita pungkiri ya. Kita harus miliki. Kalau kita nggak bisa punya trait sabar, nggak punya trait syukur, itu bakal susah banget untuk jadi investor pasar modal yang berhasil dalam jangka panjang ya. Setuju. So I think itu sih. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman penasaran gimana mau tahu nih, tadi kita ngomongin key variable berbagai macam perusahaan, klik link di bio, coba join free trial kita. Ya di situ bakal ada studi kasus ya, emiten, gimana cara kita bisa analisa dari ownernya, bisnis modelnya kayak gimana, mereka jualan apa, sampai gimana cara kita bisa memberikan valuasi wajar berdasarkan framework think yang tadi kita bahas. Thank you teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin portfolio ke drawdown, semoga video ini bisa bermanfaat. Baik lagi, fokus kepada company performance, harus banyak sabar dan juga bersyukur ya. At the end, perjalanan ini udah pasti ada naik turun ya, nggak mungkin smooth. Tetap semangat terus, stay invested, dan see you di next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye.